Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan lagi punggawa yang berikutnya. Tetap dalam menghina orang lain, pemoyo intinya orang terkemuka, ulama atau alim ulama yang tahu, ulama yang tahu pewaris Nabi. Itu mungkin kalau finansial atau materi bisa jadi membludak. Udah banyak viewer, otomatis banyak finansial atau uang. Tapi ini sebaliknya. Kalau dalam hati atau kalau batinnya pastinya dia gak enak. Gak enak gimana? Pasti banyaknya bukan banyak viewer, tapi bisa jadi banyak dosa, kesalahan. Bisa jadi kalau itu menjelek-jelekan, bisa jadi orang lain tersakiti, terdolimi, otomatis yang didolimi itu mustajab. Kalau orang yang didolimi mendoakannya, dia akan celaka. Mungkin di dunia akan celaka, pasti di akhirat akan celaka kalau tidak bertobat. Katanya yang dikomentari oleh Mas Heri Pras kan sakit hati, merasa terjalimi. Kalau orang terjalimi kan doanya terkabul, kira-kira seperti itu yang dia katakan. Nah, ya itulah ya yang disebut kuman di seberang lautan nampak jelas, terlihat jelas, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, hai punggawa Aswaja, kalau Mas Heri Pras menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kamu anggap ya sebagai menjalimi. Bagaimana ulama Anda, Ustadz Anda, Habib Anda, Gus Anda ya menambah-nambah, membuat amalan-amalan baru, kreasi-kreasi baru dalam ibadah ini, sementara ya Nabi sudah melarangnya ya dengan sabdanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Bukankah ulama Anda, ustadz Anda, kiai Anda, Gus Anda, Habib Anda sudah menjalimi Rasulullah karena menganggap Rasulullah menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ada amalan yang bisa membantu mayit di alam kubur, yaitu tahlilan, tapi Nabi tidak sampaikan. Ini kan tuduhan terbesar. Ini penjaliman. Ya. Kalau yang Mas Heri Pras lakukan tidak menjalin, dia menyampaikan kebenaran. Ya. Kok menyampaikan kebenaran dibilang menjalin? Katakan punggawa yang kedua ini mengatakan Mas Heri Pras kurang ajar karena mengomentari ulama yang dia bilang warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sekali lagi, ini tidak kurang ajar. Ya. Ya, ini mengkoreksi, mengkritisi, ya, meluruskan. Ya. Ya Nabi saja mengatakan baliguani walau ayat, sampaikan meskipun satu ayat. Ya. Sampaikan kebenaran walau itu pahit. Ya ulama memang dikatakan Nabi warasatul anbiya. Ya, cuma ulama itu tidak sunyi dari kesalahan. Ya kan? Tidak sunyi dari kesalahan. Nah, makanya ya mengetahui salah benarnya apa yang diucapkan seorang ulama, ya kembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi. Dan ini yang Mas Heri Pras lakukan.
Dan ini bukan kurang ajar. Ini menuruti perintah Nabi, sabda Nabi tadi, baliguani walau ayah. Ya, masa kalau salah kita diamkan, kita maklum karena dia ulama. Bukan seperti itu. Ya, rusak agama ini kalau seperti itu. Jadi kalau sudah ulama, ya tidak boleh dikritisi, tidak boleh dikoreksi, ya. Seorang Umar saja minta dikoreksi, seorang Abu Bakar saja minta dikoreksi. Kok ini ulama tidak boleh dikoreksi, tidak boleh dikritisi? Ingat ketika Umar berpidato, ketika dia jadi khalifah, aku ini bukan yang terbaik di antara kamu. Ya, maka ya ingatkan saya kalau saya salah. Menyeruak satu orang sahabat dari kumpulan sahabat yang lain dengan menghunus pedangnya. Hai Umar, kalau kau melakukan kesalahan, maka pedang ini yang akan meluruskan. Ya, ya, apakah ulama yang tidak boleh dikritisi, tidak boleh dikritik, tidak boleh diluruskan, ya, kelasnya lebih tinggi atau sejajar dengan Umar? Tentu saja tidak. Nah, dan berikutnya sobat-sobat, ya, penggawa yang ketiga,